Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila dengan NIM 202101213. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, untuk contoh kasus yang selaras yang pertama yaitu tentang proyek kewarganegaraan korporat. Jadi, di sebuah perusahaan besar memutuskan untuk mendukung pendidikan di komunitas sekitar melalui program CSR yang luas. Mereka berusaha memastikan bahwa generasi muda memiliki akses pendidikan dengan berkualitas tinggi. Dalam situasi seperti ini, peran administrasi bisnis memiliki kemampuan untuk mendukung visi dan misi kewarganegaraan perusahaan saat merancang, menerapkan, mendata, dan bahkan mengevaluasi program kewarganegaraan yakni perusahaan tersebut. Nah, untuk contoh lainnya, sebuah perguruan tinggi berkolaborasi dengan organisasi non-profit yang menjunjung tinggi atau mendukung hak-hak sosial. Nah, mereka ini akan bekerja sama untuk mengajari siswa tentang tanggung jawab sosial bisnis dan dampaknya terhadap masyarakat melalui seminar dan lokakarya. Nah, hal ini selaras dengan tujuan dan visi misi kewarganegaraan serta kemampuan untuk memahami masalah sosial. Nah, selanjutnya ada contoh kasus yang tidak selaras dengan visi misi pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan bidang studi program administrasi bisnis. Oke, jadi contoh yang pertama itu ada sebuah perusahaan besar dalam industri minyak menghadapi skandal keuangan besar yang melibatkan penipuan pajak. Nah, meskipun perusahaan ini secara formal memiliki kompetensi administrasi bisnis, namun ia terlibat dalam tindakan yang merugikan negara dan juga tentunya masyarakat. Nah, hal ini jelas tidak sesuai dengan etika dan nilai-nilai kewarganegaraan. Kemudian untuk contoh lainnya, ada sebuah perusahaan bisnis besar gitu dituduh melakukan diskriminasi dalam proses rekrutmen yang membatasi akses pekerjaan bagi kelompok minoritas tertentu. Jadi perusahaan B ini melakukan proses diskriminasi dalam proses rekrutmennya dengan membatasi akses pekerjaan si pencari kerja dengan cara tidak menerima interview si pencari kerja. Kenapa? Karena si pencari kerja ini berasal dari suku yang berbeda dengan mayoritas atau kebanyakan karyawan di perusahaan tersebut. Nah, hal-hal ini adalah contoh yang tidak selaras dengan kompetensi pendidikan kewarganegaraan, baik dari segi visi, misi, maupun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, di mana pendidikan kewarganegaraan ini menekankan kesetaraan dan tentunya non-diskriminasi dalam masyarakat. Contoh bela negara di bidang kesehatan. Yang pertama itu contohnya para tenaga medis atau para medis dapat berpartisipasi dalam upaya tanggap darurat dan bantuan kesehatan selama bencana alam atau krisis kesehatan. Contoh lainnya yakni menjadi sukarelawan di organisasi kesehatan tertentu seperti Palang Merah Indonesia yang menyediakan layanan kesehatan gratis atau terjangkau kepada masyarakat yang memang membutuhkan seperti di daerah pelosok yang memang kekurangan tenaga medis ataupun di daerah yang baru saja mendapatkan musibah. Next, upaya bela negara di bidang pendidikan. Yang pertama itu, guru atau tenaga pendidik dapat memberikan kontribusi dengan memberikan edukasi tentang pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan, etika, dan tanggung jawab sosial kepada para siswanya. Selain itu juga contoh lainnya dengan mengorganisir program-program belajar tambahan atau mentoring untuk siswa maupun masyarakat yang berasal dari latar belakang dengan ekonomi rendah ataupun dari kelompok marginal. Kemudian selanjutnya contoh upaya bela negara di bidang teknologi informasi. Nah, contoh di bidang ini yang pertama yaitu
ahli IT dapat membantu dalam mengamankan infrastruktur teknologi informasi negara dari serangan siber dan kebocoran data rahasia. Selanjutnya, dengan memberikan saran teknis dan keahlian kepada organisasi nirlaba yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tentunya. Contoh upaya bela negara di bidang hukum. Contohnya yaitu dengan pengacara dan ahli hukum dapat berpartisipasi dalam memberikan bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu atau terlibat dalam kasus hak asasi manusia, dan juga menjadi bagian dari lembaga penegak hukum yang memerangi korupsi dan kejahatan terorganisir. Selanjutnya di bidang kebijakan publik. Contoh upaya bela negaranya yakni dengan profesional dalam bidang kebijakan publik dapat berkontribusi dengan menyusun kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, atau peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan juga dengan terlibat dalam organisasi non-pemerintah yang berfokus pada advokasi dan pembangunan sosial. Selanjutnya, contoh upaya bela negara di bidang keuangan. Yang pertama, pengusaha dan eksekutif bisnis dapat berperan dalam mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan tentunya beretika serta mendukung program sosial dalam komunitas mereka. Selain itu juga dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada wirausaha muda untuk membantu mereka dalam mengembangkan ekonomi lokal. Kemudian ada di bidang seni dan budaya. Nah, contoh upaya bela negaranya yakni seniman dan budayawan dapat menghasilkan karya seni atau pertunjukan yang mempromosikan pesan kewarganegaraan, kesatuan, dan keberagaman, dan juga memberikan pelatihan seni atau pendidikan budaya kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Contoh upaya bela negara di bidang lingkungan. Yang pertama, ahli lingkungan dapat terlibat dalam proyek-proyek perlindungan lingkungan seperti penanaman pohon atau reboisasi, pembersihan sungai, ataupun program pengelolaan sampah, serta berpartisipasi dalam kampanye pengetahuan tentang perlindungan lingkungan dan pengurangan atau pengelolaan limbah. Selanjutnya di bidang komunikasi, yakni dengan menggunakan platform media sosial dan saluran berita untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang pada masyarakat. Dan juga bijak dalam menggunakan media sosial untuk berkomentar atau membagikan sebuah postingan cerita pengalaman masing-masing individunya. Ya, benar. Dengan adanya internet dan penggunanya menimbulkan potensi ancaman terhadap ketahanan nasional yang perlu diwaspadai. Beberapa contoh ancaman yang timbul terhadap ketahanan nasional akibat adanya internet dan penggunanya sebagai berikut. Nah, yang pertama, serangan kejahatan siber atau pelanggaran keamanan data. Serangan siber seperti peretasan, malware, dan pencurian data dapat mengancam infrastruktur penting seperti sistem keuangan, energi, dan bahkan komunikasi. Serangan-serangan seperti ini dapat mengganggu operasi baik di sektor publik maupun swasta. Selain itu, penyebaran disinformasi dan propaganda online dapat berdampak pada stabilitas sosial dan politik suatu negara. Selain itu juga, kejahatan siber seperti pencurian identitas data pribadi, militer, ataupun pemerintah yang disimpan secara digital sangat rentan terhadap peretasan, penipuan online, dan serangan ransomware dapat merugikan individu, organisasi, dan bahkan pemerintah itu sendiri. Kejahatan siber juga dapat digunakan untuk melanggar keamanan nasional dengan mencuri informasi rahasianya atau dengan meretas sistem pertahanan nasional di suatu negara.
Jika data sensitif ini jatuh ke tangan yang salah, dapat mengancam keamanan nasional. Penyalahgunaan data juga dapat digunakan untuk mencoba mempengaruhi hasil pemilihan atau kebijakan nasional. Selanjutnya, jaringan teroris dan ekstremis. Teroris dan kelompok ekstremis menggunakan internet untuk merekrut anggota, mengkoordinasikan serangan, dan juga menyebarkan propaganda yang merusak. Kehadiran teroris dan ekstremis online dapat mengancam ketahanan nasional dengan meningkatkan potensi terjadinya serangan teror. Selanjutnya, yang terakhir, pelanggaran privasi dan pengawasan. Nah, di sebuah negara atau entitas pihak ketiga yang menggunakan internet untuk mengawasi atau memantau aktivitas warga negara dapat mengancam privasi individu dan hak asasi manusia. Penggunaan teknologi ini dalam pengawasan yang berlebihan atau tidak sah dapat menjadi ancaman terhadap kebebasan individu dan masyarakat tentunya. Nah, akan tetapi di balik semua itu penting untuk diingat bahwa dengan adanya internet juga dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan nasional dengan meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan respons dalam situasi darurat. Internet ini memberikan akses kepada sumber daya dan kemampuan yang dapat meningkatkan kapabilitas dan kesiapan suatu negara dalam mengatasi tantangan dan ancaman internal maupun eksternal. Nah, berikut akan dijabarkan beberapa alasan mengapa adanya internet dapat memperkuat ketahanan nasional. Yang pertama, komunikasi cepat dan efisien serta akses ke informasi terkini. Nah, internet menyediakan akses ke informasi terkini tentang situasi di seluruh dunia yang memungkinkan komunikasi instan dan efisien antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam situasi darurat atau kritis. Nah, hal-hal seperti ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam penanganan bencana alam, kejadian darurat, atau ancaman keamanan. Bahkan hal ini pun memungkinkan pemerintah dan lembaga keamanan untuk memantau perkembangan global dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjaga keamanan nasional. Selanjutnya yang kedua, pendukung pengambil keputusan. Data dan analisis yang tersedia melalui internet dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini termasuk pemantauan tren sosial, ekonomi, dan bahkan politik yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional. Yang ketiga, pelacakan dan manajemen krisis. Internet dapat digunakan untuk pelacakan dan manajemen krisis yang lebih efisien. Pemerintah dapat memantau pergerakan orang dan sumber daya serta menyebarkan informasi penting kepada masyarakat selama situasi darurat. Selanjutnya yang keempat, kesadaran publik dan partisipasi serta sistem peringatan dini. Internet memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang ancaman yang mungkin menghadang. Nah, melalui situs web resmi, media sosial, dan platform berita online, pemerintah dapat menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat dan memotivasi partisipasi dalam upaya keamanan nasional. Internet dapat digunakan untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih efektif untuk bencana alam, serangan teroris, dan situasi krisis lainnya. Ini memungkinkan pemerintah untuk merespons lebih cepat dan mengurangi risiko kerugian manusia dan harta benda. Yang terakhir, kolaborasi global. Internet memungkinkan kolaborasi global dalam mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim, penanggulangan penyakit menular, dan tentunya terorisme. Pemerintah dapat berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk menghadapi masalah yang melibatkan komunitas internasional.
Nah, dengan demikian, kesimpulannya, internet dan penggunanya dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam memperkuat ketahanan nasional dengan meningkatkan kesiapan, respons, dan kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul. Namun, penting juga untuk mengelola potensi risiko keamanan siber yang terkait dengan internet untuk memastikan keamanan nasional. Nah, itulah jawaban yang bisa saya sampaikan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.